Ini adalah Padang, wilayah di bagian Indonesia dengan makanan terenak sedunia. Makanan legenda yang pas dengan lidah seluruh umat manusia, sehingga Padang menjadi ikon makanan yang paling dicari oleh setiap suku di belahan dunia ini. Waktu kecil, Datu menceritakanku kisah tentang makanan legenda ini yang disebut rendang. Namun, karena keserakan suku Belatung yang tinggal di luar wilayah Indonesia yang ingin menguasai rendang, akhirnya terjadilah peperangan besar di Padang. Perkamen yang berisi resep dari rendang pun berhasil direbut dari suku Bodi. Suku Bodi adalah suku yang paling dihormati di Padang, karena suku Bodi adalah satu-satunya suku yang dapat berinteraksi dengan tumbuhan. Karena itu, suku kami, suku Caniago, yang memiliki wewenang untuk memilih siapa yang bisa diberi tanggung jawab untuk menyimpan perkamen berharga milik Padang, akhirnya memilih suku Bodi. Namun, penjajah yang datang dari luar Indonesia akhirnya berhasil merebut perkamen itu dan membantai seluruh suku Bodi. Kini, Padang dalam keadaan terpuruk karena kehilangan suku Bodi dan perkamen suci milik Padang. Aku yang masih kecil akhirnya bertanya kepada Datu, "Datu, kenapa suku kita tidak merebut kembali perkamen yang sudah dicuri?" Lalu Datu pun menjawab bahwa suku kita sudah terlalu lemah dan terpuruk. Menurut legenda kelak, dari rantau pasisir Piaman Lawe akan ada syahid yang akan membuat Padang berjaya dan merebut kembali perkamen milik Padang yang dicuri, juga menyatukan suku-suku yang telah terpecah belah. Wah, aku pikir tugas seberat itu apa ada yang bisa melakukannya, ya kan? Namun Datu bilang padaku bahwa itu sudah menjadi takdir dari langit. Hal yang mustahil akan bisa terjadi dengan kehendaknya. Dan ucapan yang menenangkan dari Datu itu membuatku yakin akan tiba hari di mana Padang akan berjaya. Namun 20 tahun sudah berlalu. Aku sudah menjadi gadis dewasa, namun keadaan Padang masih terlihat sama bagiku. Sahabatku Mila selalu berkata padaku bahwa yang kupercaya itu hanya cerita dongeng. Tidak akan ada orang yang peduli dengan keadaan suku Padang yang dijajah oleh suku Belatung. Semua suku lain tidak berani ikut campur, tentu untuk melindungi suku masing-masing, dan itu fakta yang terjadi. Namun aku, sebagai seorang wanita suku Caniago, tetap yakin dan percaya semua kekacauan ini akan cepat berakhir. Setidaknya itu adalah harapanku. Suatu hari, aku dan Milah pergi ke hutan untuk mencari kayu. Namun, hari ini tidak satupun kayu kering yang kami temukan. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Milah sudah mencegahku. Namun entah kenapa keinginanku untuk masuk ke hutan itu sangat tinggi. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah pohon yang besar dan rindang. Dan ada cahaya hijau yang keluar dari lubang di pohon itu. Aku yang penasaran langsung mendekati pohon itu dan masuk ke dalam lubang di pohon itu. Dan anehnya, cahaya hijau itu ternyata keluar dari badan seorang pemuda yang sedang bertapa di sana. Suara kagetku membuat pemuda yang sedang bertapa itu terbangun. Dan yang lebih anehnya lagi, pemuda itu malah tersenyum padaku dan menyodorkan tangannya, mengenalkan dirinya sebagai Zain, pemuda dari suku Bodi. Badanku langsung membeku mendengarnya. Aku semakin heran dengan pernyataannya. Aku tidak tahu lagi dia sedang bercanda atau hanya menggodaku, karena setahuku stand up komedi belum ada pada zaman ini. Maaf Zain, jangan bercanda. Suku Bodi bukan untuk bahan candaan. Suku Bodi adalah kehormatan bagi Padang, karena ketiadaan mereka 20 tahun yang lalu adalah cerminan bahwa Padang tidak ingin dijajah. Aku lihat raut wajah Zen malah berubah heran seperti raut wajahku tadi. Aku pun akhirnya menceritakan tentang pembantaian suku Bodi 20 tahun yang lalu. Dan kulihat wajah Zen berubah menjadi merah menahan amarah. Dia bercerita padaku bahwa baru kemarin dia berkumpul dengan sukunya dan pergi meninggalkan sukunya, karena Zen harus segera dinikahkan dengan anak kepala sukunya untuk menjadi penerus kepala suku selanjutnya. Aku yang belum mengerti sepenuhnya dengan cerita Zen, tiba-tiba kaget karena mendengar ledakan dari kejauhan. Aku dan Zen langsung keluar dari dalam pohon besar itu dan bergegas menuju arah suara ledakan. Tidak salah lagi, ledakan itu ditimbulkan oleh suku Belatung yang mencoba menakut-nakuti sukuku. Kulihat Datuk melihatku dari kejauhan, menggelengkan kepalanya kepadaku dan memberikan aba-aba untuk aku pergi dari sini. Aku benar-benar dilema dan marah pada diriku sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk sukuku. Apakah ini adalah akhir dari suku Caniago? Batinku terus berteriak.
Namun tiba-tiba Zen berjalan ke arah para suku belatung. "Hei kalian, siapa kalian mengganggu suku orang lain? Apa kalian dari luar Indonesia?" Aku benar-benar kaget dengan keberanian Zen yang keluar dari tempat persembunyian kami dan berteriak lantang pada suku belatung. Zen membuatku dan semua orang yang ada di sini mematung. Aku lihat salah satu pimpinan dari suku belatung mendekati Zen dengan membawa cambuk di tangannya dan hendak mengarahkan cambuknya pada Zen. Namun Zen terlihat tidak takut. Zen mulai merentangkan tangannya ke arah pepohonan dan menunjuk suku belatung. Tiba-tiba pepohonan itu mulai memanjangkan rantingnya dan melilit cambuk itu hingga terlepas dari genggaman suku belatung. Semua yang ada di sana sontak kaget termasuk suku belatung. Namun suku belatung terlihat makin garang dan menyerbu Zen. Zen tampak hanya tersenyum miring dan kembali mengarahkan tangannya ke arah pepohonan dan menunjuk suku belatung. Kali ini seluruh pohon bereaksi. Semua pepohonan yang mengelilingi suku belatung mulai memanjangkan ranting dan akarnya, dan mulai melilit badan seluruh suku belatung. "Sebaiknya kalian pergi dari sini, atau kalian akan binasa oleh pohon-pohon ini." Zen mulai mengibaskan tangannya, dan pepohonan kembali seperti semula lagi. Sontak seluruh suku belatung berlarian pontang-panting menjauhi pemukiman suku kami. Aku dan sukuku mulai bernafas lega. Aku dan Datuk pun mendekati Zen, dan Zen pun menceritakan siapa dia kepada seluruh sukuku. Banyak dari sukuku yang menangis haru, karena ternyata dalam hati kecil mereka pun juga menunggu sosok legenda yang diramalkan oleh Datuk. Zen pun mulai berpamitan pada semua sukuku, karena dia harus pergi ke tempat terakhir kali dia meninggalkan sukunya. Datuk yang cemas akan reaksi Zen saat melihat tempat terakhir kali sukunya ada, mulai menyarankan aku dan Mila untuk ikut dalam perjalanan Zen. Dan Zen pun setuju. Kami memulai perjalanan hari itu juga, dan di perjalanan Zen menceritakan tentang sukunya. Seluruh keluarga di sukunya membangun rumah di atas pohon, dan rerumputan di sana sangat subur dan hijau. Rerumputannya dijadikan sebagai tangga hidup yang akan memanjang saat ingin masuk ke dalam rumah. Di sana juga banyak ladang tanaman, sehingga warga sukunya selalu bisa makan buah-buahan setiap hari. Wah, benar-benar desa yang indah, pikirku. Perjalanan kami akhirnya sampai pada tujuan. Namun, pemandangan di sana sungguh sangat gersang. Tidak ada satupun tumbuhan yang hidup di sana. Yang ada hanya bekas-bekas pohon mati yang ditebang dan juga tengkorak di mana-mana. Aku dan Milah yang hanyut dalam cerita Zen tentang tempat tinggal sukunya yang indah, mulai sadar bahwa kenangan Zen hanya ada di 20 tahun yang lalu. Aku langsung melihat ke arah Zen, dan yang kulihat wajah syok, sedih, dan marah dari raut muka Zen. Zen menghampiri tulang belulang yang masih ada di sana, dan dia pun meringkuk dalam tangisnya. Zen tampak seperti bocah yang menangis karena tersesat kehilangan keluarganya. Aku dan Mila hanya bisa terdiam di sisi Zen. Kutepuk-tepuk bahu Zen untuk menenangkan tangisnya, dan Zen mulai menyandarkan kepalanya di bahuku. Namun kini aku yang membeku, jantungku berdegup dengan kencang. Mungkin Zen bisa merasakan degupannya. Dan hanya sesaat saja, Zen mulai bangkit dari keterpurukannya. Dengan wajah canggungnya, Zen mengajak kami pergi meninggalkan tempat sedih itu. Di perjalanan pulang, aku dan Zen hanya diam membisu. Hanya ada suara Mila yang menceritakan kisah waktu kecilnya untuk menghilangkan suasana canggung kami. Namun ya, itu tidak berhasil, karena aku dan Zen tetap merasa canggung. Kami pun beristirahat sebentar dan akan kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Kami bertiga tidur di bawah sinar rembulan. Kulihat Mila sudah terlelap dalam tidurnya. Namun Zen masih diam memandangi bulan. Ada tatapan sedih di matanya. Aku yakin dia mencoba tegar walau hatinya masih terluka. Kamu tahu Zen, dari kecil Datu sudah menceritakan tentangmu yang akan datang di tengah-tengah bencana ini untuk merebut kembali perkamaian yang sudah dicuri oleh suku Belatung dan membuat Padang kembali berjaya seperti dulu. Tapi si Milah ini nih dan seluruh warga di sukuku tidak ada yang percaya dan menganggap cerita Datu hanyalah dongeng. Karena kami menunggumu cukup lama Zen, sudah 20 tahun lamanya. Kulihat wajah Zen tampak merasa bersalah mendengar ceritaku. Aku langsung buru-buru menambahkan ceritaku. Tapi kamu tahu Zen, aku satu-satunya orang yang percaya akan kedatanganmu. Jadi kamu jangan bersedih, karena aku yakin semua yang terjadi padamu saat ini pasti karena Tuhan ingin menunjukkan siapa kamu kepada dunia.
Semua manusia punya alasan kenapa dia dilahirkan, ya kan? Dan kita hanya perlu mencari tahu alasan itu. Kulihat senyum Zen mulai tampak, dan kurasa Zen bisa tidur dengan lebih tenang malam ini. Matahari kini sudah mulai menampakkan sinarnya. Aku, Zen, dan Mila kembali melanjutkan perjalanan kami. Dan setibanya kami di pemukiman sukuku, suku Chaniago, betapa terkejutnya kami melihat pemandangan yang mengerikan ini. Kulihat semua pohon dan tanaman telah hancur ditebang. Pemukiman warga masih utuh, namun seluruh wanita Chaniago tampak sedang menangis. Aku, Zen, dan Mila langsung mendekati pemukiman warga dan mereka menceritakan apa yang terjadi. Mukaku langsung memerah karena menahan amarah. Ternyata ini semua perbuatan suku Belatung, dan mereka bilang kalau mereka tidak takut dengan seorang pemuda dari suku Bodi yang tertinggal dari bantaian mereka 20 tahun lalu. Suku Belatung meminta sukuku menyiapkan seluruh anak gadis dari sukuku esok hari. Kalau tidak, sukuku akan dibantai seperti yang terjadi pada suku Bodi 20 tahun yang lalu. Aku mulai cemas, bagaimana caranya kami untuk melawan suku Belatung yang ada ratusan orang itu, sedangkan kami hanya ada beberapa pemuda saja. Ditambah, Zen satu-satunya yang bisa berinteraksi dengan tumbuhan, kehilangan kekuatan utamanya, yaitu tumbuhan. Aku mulai melihat ke arah Zen dengan tatapan sedih. Namun Zen menatapku dengan senyum untuk menghiburku. Dan benar, tatapan menenangkan dan kata-kata dari Zen membuatku kembali tersenyum. Karena sesungguhnya, kita belum kalah. Zen mulai merancang strategi dan menceritakan pada sukuku bahwa sukunya, suku Bodi, sudah banyak meneliti tentang tanaman. Dan yang belum banyak disadari oleh seluruh suku di Indonesia, kalau tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Zen menyuruh kami mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya dan menancapkan kayu-kayu itu di sekeliling pemukiman kami, serta menaburkan biji-biji sayuran seperti cabai dan tomat di samping kayu-kayu yang ditancapkan. Zen juga menyuruh kami memberi pupuk dan menyiramnya. Hingga matahari pun mulai terbenam, aku dan sukuku tidak bisa tidur dengan tenang. Aku belum bisa mengerti dengan rencana Zen menanam kayu-kayu itu di sekitar pemukiman kami. Karena tidak mungkin kayu-kayu mati itu bisa tumbuh, dan biji-biji sayuran yang disebar bisa tumbuh dalam semalam. Hingga akhirnya fajar pun mulai tampak. Aku dan seluruh sukuku bersiap di luar rumah menunggu suku Belatung datang. Dan suku Belatung mulai tampak dari kejauhan. Mereka membawa cambuk-cambuk milik mereka dengan senyum sinis di wajah putih pucat mereka. Zen langsung berdiri paling depan dan meneriaki mereka untuk menyuruh mereka para suku Belatung buat pulang kembali ke negara asal mereka. Namun wajah suku Belatung tampak geram dan mulai berlari ke arah sukuku untuk menyerang. Zen langsung menghela nafas karena ucapannya tidak diindahkan oleh suku Belatung. Zen pun mulai mengarahkan kedua tangannya ke arah samping kiri dan kanannya dan menunjuk ke arah suku Belatung. Ajaibnya, tiba-tiba seluruh kayu yang ditanam kemarin mulai tumbuh sayur-sayuran yang disebar bijinya dari bawah tanah. Tumbuh-tumbuhan itu mulai menaiki kayu-kayu dan memanjang ke arah para suku Belatung. Tumbuhan itu mulai melilit kaki, badan bahkan leher para suku Belatung. Aku melihat kepala suku Belatung telah mati lemas dicekik oleh tumbuh-tumbuhan itu. Kepala suku kalian telah mati. Kalian sebaiknya pergi dari Indonesia. Kembalilah ke negara asal kalian. Indonesia bukan negara yang pantas untuk dijajah. Karena Indonesia bukan hanya punya segalanya. Dari segi kekayaan sumber daya alam sampai sumber daya manusia, Indonesia lebih kuat dari negara kalian. Dan untuk negara kalian yang miskin akan sumber daya alam, mulai cintai alam, maka alam juga akan mencintai kalian. Zen mulai mengibaskan tangannya untuk menghentikan aksi tumbuh-tumbuhan yang mencekik suku Belatung. Suku Belatung yang ketakutan serentak lari terbirit-birit meninggalkan kediaman suku Chaniago. Kami, suku Chaniago yang melihat suku Belatung yang ketakutan, mulai bersorak bahagia. Kami mulai bisa membayangkan kejayaan Padang yang sebentar lagi akan terjadi. Dan benar saja, cerita tentang kedatangan Zen yang berhasil mengusir suku Belatung mulai tersebar ke seluruh pelosok Padang termasuk ke suku Koto dan suku Piliang yang menjadi bagian dari Padang. Kini perkawinan rendang milik Padang kembali berada di tangan suku Bodi yaitu Zen. Dan aku, suku Chaniago yang menikah dengan Zen suku Bodi, membuat reformasi baru bagi suku-suku di Padang. Hingga saat ini, yang tadinya Padang hanya memiliki 4 suku saja, yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Chaniago,
menjadi banyak suku yang tersebar luas di Padang. Dan ingat, suku Belatung sudah tidak berani lagi menginjakan kakinya di Indonesia. Namun, bila kalian masih menemukan orang-orang yang menebang pohon sembarangan terutama di hutan, itu artinya jiwa-jiwa penjajah telah tumbuh kepada rakyat kita sendiri. Camkan itu. Thank you guys yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Keluarga Padang Miko ini ya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.